Ya, Assalamualaikum. Nama saya Wid Kurniawan dari Semarang. Sedikit respon dari saya. Tadi Mas Abrang kan mengutarakan ketika ada seorang yang membawa bom itu seharusnya normalnya dia kan ada sedikit ini mau meledak, ini mau ini. Nah, sering kali kita dengar ketika ada orang yang rela dirinya jadi pengantin, itu biasanya mereka dijanjikan sesuatu, janji-janji surga. Nah, saya jadi mikir gini, apakah itu sebuah rasa rindu yang salah dimanifestasikan? Kalau menurut saya, karena saya dulu pernah dengar cerita ketika Zulaiha memotong apel di tangannya, dia melihat Yusuf sampai dia nggak sadar gitu, tangannya berdarah-darah. Itu salah satunya. Yang lainnya mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang rasa rindu yang salah tempat. Nah, ketika kita seperti itu, bagaimana cara kita biar bisa memagari gitu. Ibaratnya saya kadang pernah mendengar kata Mas Abrang, ketika kita sudah menemukan makna, itu hanya kerinduan yang menyesakkan dada. Nah, ketika kerinduan itu menyesakkan dada, kadang kita tidak bisa menahan diri lagi. Nah, saya jadi bayangin lagi, itu bisa jadi dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kerinduan itu bisa seperti air yang menyegarkan dari akar-akar, gitu enak gitu. Tapi di satu sisi kerinduan itu bisa jadi seperti api yang membakar. Nah, bagaimana cara berdaulat di atas kerinduan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, silakan Om dijawab Om. Tadi lali aku sing pertama. Oh ya, pertama tentang reaksi itu tadi. Ya, tadi sejak awal saya ngomong sangat bisa saya salah. Sangat bisa saya salah karena videonya juga enggak jelas. Saya juga analisisnya juga lewat HP, yopo lah gitu. Saya cuman sharing impresi sesaat. Dan setahu saya nek wong seneng ki yo tetep ono reaksi nih. Kayak apa sih yang pernah nembak dan berhasil? Oh, kalau enggak yang jomblo kan masih banyak di sini. Itu yang selalu saya teror pakai Twitter kono nasu itu. Mas Helmi iki arta kayak ilmu ya Mas Helmi. Oh, perjalanan seorang salik itu menuju ketiadaan Mas Helmi. Dan jalan menuju ketiadaan adalah dengan jalan cinta. Tapi jomblo sudah menyatukannya sejak lama dengan ketiadaan cinta itu tadi. Konon. Allah. Tadi balik ke tadi itu, reaksi tadi itu. Kalau yang jomblo-jomblo, ketika sebelum nembak pacar, perhatikan postur tubuhmu, postur kepalamu dan seterusnya. Dan ketika nembak ditolak, perubahannya gimana? Diterima, perubahannya gimana? Mesti berubah kabeh iku Mas. Diterima ki rodok ndangak sithik ya. Gagak. Nak ditolak, ya Allah, iki abot banget pipine arep ngene, abot banget iku kudu dicagaki iki. Perengat. Mengar jaluki rokok ngono Mas, ya Allah, iki mesti bar nembak pendal iki ora entuk iki. Untuk menjadi manusia yang tanpa reaksi, bukan sesuatu yang bukan mudah sama sekali. Lagi-lagi prosesnya tuh jutaan tahun soalnya Mas. Ini agak melebar sedikit tentang reaksi ini tadi ya, melebar sedikit. Sekarang kan musik misalnya ada reaksi-reaksi dalam manusia sing wis tertanam di DNA-nya. Wis angel banget iku ngelawane. Contohnya musik modern ini EDM, musik ajeb-ajeb iki lho. Ngono lah, ceduk ngono iki. Itu kalau Anda sadari mesti awake ngene iki dhewe.
pengen goyang ini ke dewe gitu. Mbok ora seneng karo musiknya wes gue. Gue mangkel neng jempole apa piye lah ono obah gue. Karena sudah tertanam di dalam DNA bertahun-tahun evolusi manusia itu di alam yang dialami sehari-hari itu tidak ada suara rendah yang sangat suara rendah banget itu loh. Suara rendah itu hanya ada berhubungan dengan bencana. Nek ora gempa, nek ora banjir, nek ora bledek, sing atuh beng ngono kae. Nek ora stampede ki apa ya? Kumpulan hewan yang berlari bersama-sama kayak lho. Nah, iku wis secara jutaan tahun DNA manusia nek krungu suara rendah ki obah awake wis ora nggo mikir. Nek kakek mikir mati ketelindes wisan. Dadi sing bertahan urip sing langsung melayu. Dadi secara apa namanya? Ditandur secara hardwire ning DNA nek suara rendah ki wis rasane pengen obah wae kuwi. Dimanfaatkanlah oleh musisi untuk membuat kue goyang acep-acep. Dek wah. Tapi kalau mau ada yang mau percobaan monggo. Tapi dicatat percobaannya. Anda 3 generasi ngrungokke dangdut terus sakmur urip. Engko anakmu sing nomor 4 apa nomor 5 tak dangdut. Wis langsung nangis, wis langsung joget iku. Ketandur nang DNA ne tirakat dangdutmu ki menurun pada anakmu gitu. Makanya nek Jawa tirakat ki penting karena itu nandur sesuatu pada anak turunnya. Yang kedua tadi bagaimana memanage rindu. Hajinya. Ini ada sedikit ketidakadilan. Bagi orang-orang yang sudah merasakan rindu, ini adalah pembicaraan yang menarik. Bagi jomblo-jomblo yang menderita, ini adalah siksaan yang luar biasa. Rindu kenari golek cerai tuh rindu patung di patung begini itu namanya turu patung itu kerinduan dalam bayangan ya. Kerinduan dalam patung itu kalau sama rindu itu punya cerita luar biasa dia. Neng wis turu sayang ya wis. Rindu menyesakkan mas. Rindu menyesakkan. Rindu bukanlah keinginan untuk, setahu saya ya, lagi-lagi dari karena yang saya alami dari ciptaan Tuhan hanya diri saya. Jadi yang semua yang saya ceritakan pasti versi saya, bukan versi apa, bukan yang benar-benar sebenar-benarnya. Versi saya. Rindu itu ditandur sama Tuhan sebagai tali agar kita kembali padanya. Enggak hanya ruang rindu, tapi ruang itu menjadi lubang di hati. Tak dadi artis meneh wae. Selalu ada strive, ada keinginan untuk kok pengen sesuatu ya, entah mencapai, entah mendapatkan, entah apa, tapi lihat naluri karena kita tuh dibawa tadi itu yang konsep yang tadi awal saya katakan bahwa seharusnya kita tuh akunya kan semakin membesar. Bagaimana membesarkan aku? Paling gampang, paling wantah kan mangan seake-ake, aku ini gede banget ya Mas Helmi ya. Oke. Tadi gede lah aku nih kan memasukkan kita ono sing pengen mengakukan harta wekku itu bukan apa namanya, bukan buruk juga sebenarnya. Aku nggak ngomong baik buruk, itu respon manusia terhadap naluri mengakukan banyak hal. Orang pengen mengisi lubang hati itu tadi dengan kekayaan misalnya, aku wekku itu naluri karena pengen mengisi kerinduan. Apa toh iki apa toh, dia mendefinisikan kerinduan aja susah, neng mesti ono sing gatel kudu ngono. Ya itu ada yang mengisinya dengan kekuasaan,
ada yang mengisinya dengan kekaguman. Kekaguman ini maksudnya dia pengen dikagumi, itu mengisi hatinya. Yang pada suatu hari pasti dia akan menemukan bahwa bukan itu yang membesarkan aku. Kenapa? Karena semua perasaan di dunia ini, semua perasaan yang kita alami, hampir semua perasaan yang kita alami itu selalu perasaan relatif. Maksud gini, selalu dibandingkan sebelumnya. Kowe warek karena saat durunge ngele. Kowe seneng itu gaji mundak karena saat durunge rendah. Tapi ketika kowe entuk 3 bulan, entuk setahun sauno, tidak sebahagia ketika pertama kamu naik toh. Nah itu kok enggak bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Terus dia pengen mencari perasaan itu. Kembali kepada konsep itu. Kebahagiaan itu bukan di luar. Itu semua karena yang kamu alami dalam hidup hanya ada di sini. Makanya yo kalau kita belajar dari orang-orang terdahulu, yo misalnya yang bisa kita pelajari Siddhartha Gautama, Kanjeng Nabi, nabi-nabi, sahabat senengnya Mursasi kayak pembunuh sekalipun, ketika pada ujungnya dia tidak mencari di luar, dia akan mencari refleksi ke dalam dirinya. Karena kebahagiaan dalam dirimu tidak membutuhkan syarat di luar. Kerinduan itu ketika yang nggak baru ngomong rindu, sing paling medeni semedi apa sebenarnya? Kok semedi apa? Ya semedi lah. Semedi ini Nabi Isa itu loh. Aku semedi itu tuh maksudnya cuk topo ini ki topo salib ini ya ora. Nabi Isa itu bagaimana dirinya tenggelam dalam cinta gitu. Orang rindu kira ono apa-apa nih karo apa jenenge Nabi Isa. Wah, kebahagiaan tidak ranggo syarat apapun. Karena wis tenggelam dalam dunia cinta, wis iso nemeng bukan lagi kerinduan karena sudah terisi. Wis piye aku ngomongnya rindu. Ini kalau yang kamu maksudkan rindu, kangen, itu juga hilang mas. Anda kangen sama pacar karena tidak setiap hari apel. Tanya sama yang sudah punya istri. Tangi kowe, turu kowe menar, madang kowe menar, nguyuh ketemu kowe, anu kowe, rindu piye kowe. Bukan lagi kerinduan. Jadi kerinduan yang sejati bukanlah seperti pertemuan. Itu seperti melengkapi. Memang menyesakkan dada karena kamu mengalami ciptaan Tuhan yang ada dalam dirimu yang sebelumnya tidak kamu alami. Overwhelming bahasa Indonesia ini apa ya? Bukan overwhelming apa mas? Membuncah, ya, kalau menakutkan ya menakutkan. Makanya ku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Menakutkan soalnya. Yo menakutkan ki bahagia ning yo ana wedi. Iki piye iki? Iki yo ora selamanya juga ngene iki. Iki ada maju dada yo iso mati barang. Iya, sesakkan dada iso mati barang. Bener iku. Sesakkan dada iso mati. Menurut saya bagaimana memanage rindu tersebut? Ada beberapa batas yang harus menurut saya ya, ada beberapa batas yang harus selalu kita jaga. Nomor 1, itu pengalaman kita pribadi, jangan sampai merugikan orang lain. Serindu-rindumu sama Tuhan, kalau kamu harus membunuh orang lain, kalau sampai kamu harus merugikan orang lain, kamu mengambil hak orang lain tersebut untuk mendapatkan kenikmatan seperti dirimu menemukan rindu. Yora, sesalah-salahnya dia menurutmu, dia makhluk Tuhan yang berhak untuk menemukan kerinduannya kepada Tuhan. Wes dibatasi, ojo ngasih menghalangi perjalanan orang lain. Bahkan ketika kita ketemu sama orang yang nggak paham, misalnya apa sih, aku tahu gue
tiba-tiba nawang Twitter Mas di apa ngomong ke aku, jangan ngomong agama Mas, Anda nggak tahu arti dari syahadat. Syahadat itu kalau belum benar syahadatnya itu Anda nggak ada gunanya hidup. Waduh ya nggih maaf Pak Yai. Terus aku diceramai panjang lebar ngono kayak yo wae. Aku nggak ngomong bahwa aku lebih tahu dari dia, tapi itu perjalanan hidup dia. Wes kue merasa ekspresi ngandani aku itu adalah perjalanan terbaik dia. Yus aku menyediakan diri menjadi orang yang dikandani sok-sok nek pas kuat. Nek pas ra kuat yo bathuk musuh. Nek pas ra kuat wong kok yo sok-sok ra kuat bareng kowe. Jadi tadi itu untuk menjaga rindu menurut saya kita perlu beberapa hal yang perlu kita perlu kita batasi. Nomor satu, jangan lupa bahwa itu pengalaman ciptaan Tuhan yang ini dengan Tuhannya yang ini, bukan yang ini, bahkan bukan baju, bukan apa, tapi yang ini, pengalaman yang ini. Jangan sampai pengalaman satu orang ini menghalangi orang lain mengalami pengalaman yang sama. Entah dengan kadang-kadang ngandani ya berbahaya loh. Kenapa? Karena dia perlu menemukan kenikmatan, menemukan sendiri kadang-kadang. Makanya Simbah ngomong, aku nek ra ditakoni rawani ngomong, karena saya takut itu. Engko aku ngomong, kue lagi ngalami, akan menemukan kenikmatan sehingga punya pengetahuan yang lebih dalam. Goro-goro omonganku kue dadi menggok, aku sing itu royalti. Dan saya takutnya seperti itu. Jadi menurut saya jangan sampai menghalangi perjalanan orang lain dalam pertumbuhannya. Jangan sampai mengganggu orang lain dalam pencariannya. Jangan sampai menghalangi kesempatan dia untuk untuk mencapai Tuhannya dengan pengalamannya sendiri. Tapi Anda siap setiap saat ketika orang pengen mengangsu dari Anda. Nek ra pengen ngangsu ya rasa angsunan sesuai ngono kuwi. Ya kita lihatlah, aku nggak ngomong itu salah, itu pendewasaan peradaban, tapi kita Indonesia banyak orang yang pengen diangsu, bahkan mengangsu-angsukan diri, ngomong pokoknya ngene lho sing bener, entah itu pengalaman pribadinya, entah itu hanya fotokopi dari belief system yang dia alami. Ya nggak apa-apa kalau kamu mengambilnya sebagai oke, ini referensi untuk aku bisa mengalami ciptaan yang ini tuh gimana. Jadi kita harus dewasa dan tidak kehilangan kedaulatan. Ngono wae Mas, moga-moga bisa menjawab pertanyaan Anda. Nggih, matur nuwun sangat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Abra.